Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohman Baihaqi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan dosen pengampunya itu Pak Jul Herman. Jadi judul proposal yang saya ambil tuh pemahaman guru terhadap implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Jadi pada pembahasan pertama bab satunya itu ada latar belakang. Jadi isi latar belakangnya itu kurikulum merdeka merupakan inovasi dari pemerintah yang mulai diperkenalkan sejak 2022 sebagai evaluasi dan pengembangan dari kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, fokus utamanya adalah pada esensi, karakter, dan pendekatan berbasis proyek seperti project based learning dan lain-lain. Terus dalam implementasinya, keberhasilan sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana guru memahami dan mampu menerapkan kurikulum ini di lapangan. Selanjutnya itu permasalahannya nih. Nah, isi dari permasalahan ini, beberapa masalah utama yang muncul antara lain yaitu yang pertama tuh parasi pemahaman guru terhadap filosofi dan prinsip kurikulum merdeka dan konstruktivisme. Yang kedua itu ada keterbatasan fasilitas, bahan ajar, dan pelatihan praktis yang mendukung pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, ada keberagaman tingkat kesiapan dan kompetensi guru yang memengaruhi efektivitas implementasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama tuh bagaimana pemahaman guru SD tentang filosofi konstruktivisme dan prinsip kurikulum merdeka. Yang kedua tuh permasalahannya ada bagaimana guru menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam implementasinya. Yang keempat, faktor pendukung apa yang membantu guru. Dan yang kelima tuh peran dukungan dari sekolah dan komunitas dalam keberhasilan implementasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama tuh kita dapat menggambarkan secara mendalam pemahaman guru tentang kurikulum merdeka. Yang kedua tuh kita mengidentifikasi strategi dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum. Dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan kesiapan dan kompetensi guru. Nah, selanjutnya itu ada signifikansi dan manfaatnya. Yang pertama itu ada dasar pengembangan program pelatihan dan pendampingan bagi guru. Yang kedua itu ada menambahkan literatur ilmiah terkait implementasi kurikulum berbasis konstruktivisme. Dan yang ketiga itu ada membantu pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya di tingkat pendidikan dasar. Kita lanjut nih ke bab 2. Nah, bab 2 ini ada kerangka teoritis. Nah, isi penelitian ini berpedoman pada beberapa teori utama. Yang pertama itu ada teori konstruktivisme atau Piaget atau Vygotsky sebagai dasar filosofi belajarnya. Yang kedua itu model kompetensi pedagogik dan TIPEC untuk kesiapan guru. Dan yang ketiga itu ada teori organisasi sekolah sebagai faktor pendukungnya. Nah, selanjutnya itu di bab 2 ini ada konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan inovasi nasional yang diperkenalkan sejak 2022 dengan fokus utama pada karakter, esensi, dan pendekatan berbasis proyek yang dimana kayak seperti hasil panen gitu yang ada sekarang gitu, serta seperti ya dan lain-lain gitulah.
Terus kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam menyusun materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan lokal, serta menekankan pada pengembangan kompetensi karakter dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya itu ada landasan filosofi atau teori dari konstruktivisme. Nah, kurikulum Merdeka ini sangat berakar pada teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget atau Vygotsky, yakni pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman sosial dan refleksi. Nah, teori ini menekankan pentingnya siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator aja. Nah, tantangan dalam implementasi konstruktivisme ini menurut Wijayanti, variasi pemahaman guru terhadap konstruktivisme menjadi tantangan utama dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini menurut Wijayanti. Nah, ada kesenjangan kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan proyek dan pembelajaran berbasis masalah yang berdampak pada efektivitas pembelajaran. Selanjutnya ada model dan kompetensi guru. Dukungan dari model kompetensi pedagogik atau TIPEK sangat penting untuk meningkatkan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Pengembangan kompetensi ini meliputi aspek pedagogik, teknologi, dan konten yang harus diintegrasikan secara optimal agar pembelajaran sesuai prinsip kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada tingkat pemahaman guru dan faktor pengaruh. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor seperti pelatihannya, fasilitasnya, dukungan sekolah, dan lingkungan sosialnya. Nah, kesiapan dan pemahaman guru sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan dukungan dari institusi pendidikan serta masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada kesenjangan penelitian terdahulu. Sebagai besar studi terdahulu bersifat deskriptif dan kuantitatif. Sementara studi mendalam secara kualitatif masih terbatas. Selain itu, studi masih kurang membahas hambatan, strategi adaptasi, dan peran konteks institusional sebagai kebersamaan. Dengan demikian, penelitian ini untuk menggali lebih dalam aspek-aspek tersebut secara kualitatif agar pemahaman dan implementasi kurikulum lebih optimal. Kita lanjut nih ke bab 3. Nah, di bab 3 ini ada metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu ada pendekatannya. Nah, pendekatannya itu kita bisa melalui kualitatif, deskripsi, eksploratif. Nah, subjeknya itu guru SD yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka minimal 1 semester di daerah tertentu, mungkin di daerah Jakarta ini, atau mungkin ada juga yang di 3T, terluar, terdalam, dan terpencil. Nah, terus selanjutnya teknik pengumpulan datanya nih, wawancara yang mendalam, terus juga observasi kelas, dan adanya dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data. Nih, analisis data ini menggunakan analisis tematik atau interpretatif. Berikut adalah materi lengkap. Nah, selanjutnya itu ada di bab 3 ini metode penelitian itu ada menjelaskan prosedur dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid terkait pemahaman guru terhadap kurikulum Merdeka. Nah, lokasi dan waktu penelitiannya nih. Nah, yang pertama lokasi. Di sejumlah sekolah dasar negeri yang menerapkan kurikulum Merdeka ini di wilayah Kota Bekasi atau yang setidaknya relevan dah. Dan waktunya mungkin ya sekitar 3 bulan dengan fleksibel sesuai kondisi lapangannya. Terus subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya ini guru, yang pertama tuh guru di kelas SD yang aktif mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan berkriteria. Yang pertama telah menggunakan kurikulum Merdeka minimal 1 semester. Yang kedua bersedia menjadi informan. Dan yang ketiga memiliki pengalaman dan pemahaman relevan.
Dan kepala sekolah juga dapat dilibatkan sebagai informan mendukung supaya lebih valid infonya gitu. Terus pengguna teknik purposive sampling memastikan data yang diperoleh relevan dan mendalam. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui 3 metode utama. Yang pertama itu wawancara mendalam. Yang pertama itu ada wawancara semi terstruktur untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman guru yang jadi informan. Yang kedua itu observasi partisipasif, melakukan pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas, yang dimana kita ngajar di kelas. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Mungkin dokumentasi ini ada analisis dokumen seperti RPP, modul, portofolio, dan dokumen terkait lainnya. Gabungan metode ini memberikan gambaran lengkap tentang praktik dan pemahaman guru dalam konteks nyata. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis tematik yang meliputi tahap yang pertama ada transkripsi data, yang kedua ada coding dan pengelompokan tema, yang ketiga ada interpretasi hasil sesuai fokus penelitian. Nah, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menangkap makna mendalam pola dari data yang diperoleh. Nah, pendekatan ini mungkin peneliti untuk menangkap makna mendalam dan pola dari data yang diperoleh juga. Nah, selanjutnya ada keabsahan data. Nah, yang pertama itu ada triangulasi data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Yang kedua ada memberikan kepercayaan terhadap hasil peneliti. Yang ketiga, validasi data dilakukan melalui pemeriksaan kembali ke responden dan diskusi internal. Nah, langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan keaslian data yang diperoleh. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan. Nah, persiapan pengajuan izin dan penentuan lokasi. Yang kedua ada pengumpulan data. Nah, mungkin dari bulan Juli sampai September 2025. Nah, analisis data selama dan setelah pengumpulan data. Dan yang keempat ada penyusunan laporan dan akhir penelitian. Nah, pelaksanaan mengikuti tahapan sistematis agar dapat yang diperoleh valid dan reliable. Kaki gua kram bang. Udah. Nah, selanjutnya ada signifikansi metode. Nah, isinya itu yang pertama menghasilkan data mendalam dan valid tentang persepsi dan pengalaman guru. Yang kedua memberikan gambaran nyata yang mendukung analisis kualitatif terkait implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga ada memfasilitasi rekomendasi berbasis data empiris untuk pengembangan kebijakan dan praktik di lapangan. Nah, metode ini cocok untuk memahami kompleksitas dan konteks yang mempengaruhi pemahaman guru. Nah, selanjutnya ada penutup dari bab 3. Nah, penutup dari bab 3 ini, metode penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam pengalaman dan persepsi guru kelas dasar tentang kurikulum merdeka melalui pendekatan kualitatif yang didukung oleh berbagai teknik pengumpulan data dan analisis yang valid. Jadi mungkin isi dari proposal dari bab 1 sampai bab 3 segitu saja. Jadi kesimpulannya dari proposal ini tuh kita memahami tentang teori dari filosofisnya, dari teori konstruktivismenya, dengan judul yaitu pemahaman guru terhadap implementasi kurikulum mereka di sekolah dasar. Jadi banyak berbagai aspek yang harus kita lalui dan kita jalani di sekolah dasar pada kurikulum merdeka ini. Mungkin
Sekian dari saya, Ahmad Rahman Bayaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.